Shalom Sobat Samas yang setia, selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Mari kita memulainya dengan berdoa bersama. Tuhan, kami kembali berjumpa dalam renungan Samas hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, agar perjumpaan kami dan perenungan ini semakin meneguhkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar dari sosok seorang tokoh Alkitab yang ditulis hanya oleh Rasul Yohanes, yaitu Nikodemus. Kita akan membacanya secara simultan dengan perenungan kita. Alkitab mencatat ada 3 kesempatan Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nikodemus adalah seorang tokoh yang muncul beberapa kali dalam Injil Yohanes. Dia adalah seorang Farisi yang terpelajar dan berpengaruh di kalangan orang Yahudi. Namun, yang membuatnya menonjol adalah ketertarikannya pada Yesus. Pertemuan pertama dalam Yohanes 3 ayat 1-21, namun kita hanya membaca ayat 1-3, berbunyi demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Terjadi perjumpaan antara Nikodemus dan Yesus pada malam hari di dalam pertemuan pertama itu. Meskipun menjadi seorang pemimpin agama yang disegani, Nikodemus datang kepada Yesus dengan rendah hati dan ingin memperoleh pengertian yang lebih dalam tentang kerajaan Allah. Yesus mengajarkan kepadanya tentang pentingnya dilahirkan kembali, yaitu lahir dari roh atau kelahiran karena percaya kepada Kristus, yaitu sebuah kelahiran rohani yang mengubah hati manusia. Ini adalah sebuah pelajaran yang mendalam tentang pentingnya iman yang hidup di dalam mengenal Allah. Pertemuan kedua dapat kita baca dalam Yohanes 7 ayat 50-51. Berbunyi demikian. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Kita dapat menangkap bahwa Nikodemus berbicara di hadapan para pemimpin agama yang berencana untuk menangkap Yesus. Meskipun Nikodemus adalah seorang Farisi dan bagian dari pemimpin agama itu, dia berdiri untuk membela Yesus. Tindakan ini menunjukkan perubahan yang terjadi dalam hatinya setelah perjumpaan dengan Yesus yang pertama. Dia tidak lagi terikat oleh tradisi atau status sosialnya, melainkan dipandu oleh kebenaran dan keadilan yang ia yakini tergambar dalam pribadi Yesus, seorang guru yang ia kagumi. Pertemuan ketiga dapat kita baca dalam Yohanes 19 ayat 39. Berbunyi demikian. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Kita melihat Nikodemus bersama-sama Yusuf dari Arimatea mengambil tubuh Yesus dari salib
dan menguburkannya. Tindakan ini menunjukkan kesetiaan dan cinta yang mendalam Nikodemus kepada Tuhan Yesus, bahkan di saat Tuhan Yesus telah wafat sekalipun. Nikodemus telah berani untuk memperjuangkan imannya, walaupun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Samas yang setia, sosok dan sepak terjang Nikodemus mengajar kita tentang pentingnya pencarian yang sungguh-sungguh akan kebenaran serta kesediaan untuk tidak terlalu mementingkan hal-hal yang kita anggap berharga seperti jabatan, kedudukan, atau status apapun demi mengikut Kristus. Nikodemus mencontohkan bahwa transformasi rohani adalah mungkin bagi siapapun yang datang kepada Yesus dengan hati yang tulus. Bagi kita, khususnya bagi orang Kristen karena dari lahir sudah Kristen, kita dipanggil untuk mencontoh Nikodemus. Ia tekun mencari Allah, hidup dalam iman yang teguh dan kokoh, serta bersaksi tentang kebenarannya dengan penuh keberanian, kesetiaan, bahkan di tengah-tengah beragam tantangan yang tidak mudah sebagai seorang pemimpin agama saat itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia dalam mengiring dan bersaksi tentang Injil Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama perenungan kami. Kiranya firman-Mu meneguhkan dan memacu kami untuk terus hidup dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.